Halo Ria, apa kabarnya hari ini? Baik, kalau Asri gimana kabarnya? Baik. Ria udah kesibukannya udah padat nggak sih hari ini? Kalau hari ini nggak padat banget sih, tapi kalau kesibukan untuk semester sekarang mungkin agak padat ya. Semester 2 kan. Kalau Asri gimana kesibukannya? Ya, kalau di semester ini memang padat kan karena udah mulai praktikum seperti itu ya. Bikin tugasnya kan banyak, jadi ya lumayan. Sebelumnya Ria, aku mau nanya. Apa tuh? Em, kan waktu kita tamat dari sekolah ya, apa yang bikin kamu tuh tertarik buat lanjut ke kuliah daripada jadi mahasiswa? Kan bisa misalnya setelah misalnya sekolah tuh kita bisa kerja atau nyari pengalaman lain. Kenapa tertarik kuliah? Kalau alasan udah sendiri ya, mungkin karena kita nggak tahu kedepannya gimana. Sedangkan orang yang dapat ijazah sarjana belum tentu dapat pekerjaan. Yang SMA aja itu susah dapat kerjaan. Tuh dia sebenarnya mau kuliah itu kemauan diri sendiri dan kemauan orang tua juga sih. Alasan utamanya udah kuliah itu karena udah mencari pengalaman. Kalau kita nggak ada pengalaman, untuk kedepannya kita gimana? Kita belum tahu kedepannya gimana, kayak gimana besok kedepannya tuh konsepnya gimana, cari pekerjaannya tuh gimana gitu kan, kita belum tahu kan, kita belum menjamin gitu kan. Jadi untuk masa depan juga kuliah. Kalau Asri sendiri gimana? Kenapa mau jadi anak kuliah yang begitu padat? Kenapa nggak mau kerja? Kerja kan kita langsung dapat duit kan, nggak usah pusing-pusing lagi gitu kan. Apa alasannya? Ya, kalau aku sendiri sih ya, karena kan aku dari SMA nih, jadi pengalaman buat fokus di satu bidang tuh belum ada kan. Jadi sedangkan SMA kita belajar, jadi kayaknya belum ada pengalaman. Jadi aku tuh lebih milih kuliah dulu buat nyari tahu dulu kan bidang aku nih di mana, terus aku bisa fokusnya kemana nanti, jadi nggak serabutan nggak jelas nanti gitu. Soalnya kalau tamat sekolah SMA kan pekerjaannya juga nggak bisa menjamin gitu. Iya bener banget. Nah, dan terus pertanyaan selanjutnya tuh, apa yang Huria rasakan setelah jadi mahasiswa dan apa bedanya ketika menjadi itu pelajar? Oh beda mahasiswa ya. Sebelumnya jadi pelajar kan. Kalau perbedaannya mungkin kalau kita pas SMA dulu masih pelajar itu, kita kalau nggak serius-serius pasti nggak serius-serius amat kan. Soalnya kayaknya kayak ngerjain tugas gitu contohnya. Pasti pas tugas tuh walaupun udah kayak waktunya mepet, pasti mikir udahlah besok aja kerjain gitu. Nggak mikir-mikir amat gitu. Tapi kalau kuliah ini walaupun jadwalnya nggak padat banget kayak SMA. Kalau SMA kita jam 7 sampai jam 4, kadang-kadang jam 6 pulangnya kan, kita pasti kayak nggak ngerasa capek banget kan. Kalau kuliah nih cuman kita kelasnya jamnya kayak jam 7 sampai jam 8, itu pasti ada waktu tenggang jamnya kan, pasti kayak ngerasa capek aja padahal cuma 3 kelas. Itu perbedaannya sih menurut dia. Terus sama tugas, mungkin kalau di SMA tuh tugas kayak bodo amat aja lah gitu. Kalau di kuliah ini mungkin lebih prioritas ke tugas. Kalau Aset sendiri gimana? Kalau yang aku rasain ya, perbedaan antara kuliah dan sekolah SMA itu ya jauh banget. Soalnya ya kalau pas SMA, misalnya kalau pas belajar, kita tuh monoton dari guru kan, semuanya tuh kayak dari guru yang ngejelasin ini. Kadang ada yang perhatiin, ada yang enggak kan. Dan itu kita nggak harus dituntut buat bisa gitu kan. Sedangkan kalau jadi mahasiswa kita disuruh bikin kelompok, bikin PPT, bikin ini buat presentasi, itu benar-benar kita yang dituntut buat harus paham materi itu, harus mendalami materi itu. Nah, kalau untuk tugas mahasiswa emang lebih banyak ya. Terus pengerjaannya itu ada deadline-nya, sedangkan pas kita sekolah tuh walaupun bikin tugas sekarang ngumpulnya besok, kita ngerjainnya datang sekolah cepat bisa ngerjain di Iya. situ gitu kan. Jadi lebih besar lah tanggung jawabnya rasanya gitu. Nah,
selanjutnya ya, apa harapan dan kekhawatiran Huria selama perkuliahan ini? Kalau harapan dulu ya, kalau harapan dulu ya, itulah dapat tamat lebih cepat mungkin. Karena Kumlot Ulia ya. juga mahasiswa beasiswa kan, jadi kalau mau syarat beasiswa itu kan 8 semester, kalau lewat dari itu tuh nggak dapat beasiswa lagi. Eh, Harapannya itu teman-teman aja kalau ngejar Bisa kumlot, kumlot kalau bisa. ngejar kumlot kayaknya itu tuh masih jangkauan. Kalau kalau kita kalau itu ada usahanya pasti bisa kan, insya Allah dulu. Kalau kekhawatirannya tuh ya banyak sih yang dikhawatirkan, kayak apa ya, kayak beban nambah gitu, pikiran juga nambah, banyak banget yang kayak harus kayak gini harus kayak gitu, masalah ada masalah-masalah kayak dosen kayak gini lah, nilai udah kita udah ngerjain tugas bagus-bagusnya gitu tapi kayak dosen cuma ngasih nilai segitu. Terus khawatirnya tuh takut banget, udah takut banget di nilai Uria tuh nih, nilai Uria tuh di luar ekspektasi ya, terlalu berekspektasi tinggi tapi realitanya nggak ada. Kalau Asis sendiri apa? Ya, kalau harapan aku sih buat kedepannya tuh aku bisa ngerjain tugas aku tuh eh, jauh sebelum deadline-nya, jangan kejar deadline lagi gitu ya. Terus juga aku pengennya ya harapannya ya bisa kumlot 3,5 tahun ya, itu insya Allah. Nggak tahu juga kedepannya gimana ya. Kalau kekhawatiran aku mungkin itu IPK. IPK itu kan aku juga mahasiswa beasiswa kan, jadi kalau sempat IPK turun tuh katanya berpengaruh juga ke Iya beasiswa banget kan. ya, kepikiran jadinya kan. Iya, jadi terus aku nggak pengen ada gangguan dari yang lain kan, misalnya kayak eh, pergaulan yang kayak yang berlebih gitu kan, nanti keganggu sama itu tuh apa waktu kita belajar, sedangkan kita harus mengejar ke wisata lulus secepatnya kan. Nah itu sih. Terus kan kita padat nih jadwalnya sekarang ya, kan mahasiswa yang semester sekarang ini udah lumayan banyak jadwal kita kan. Bagaimana kuliah manajemen waktu dia? Kalau manajemen waktu ya mungkin agak hancur mungkin. Kalau sekarang masih ke apa ya, ke manajemen waktunya tuh nggak teratur. Kadang udah mikir buat tugas sekarang ya, buat tugas sekarang tapi malah scroll TikTok udah berjam-jam gak jadi, besok aja, waktu masih ada besok, kerjaan besok. Kalau masih ada besok kenapa harus sekarang, masih mikir kayak gitu, masih mikir anak pelajar SMA. Kalau nyusun manajemen waktu udah mungkin belum lagi mau nyusun aja gitu, usaha-usaha untuk manajemen waktu gitu kan. Pas kemarin Nuria masuk salah satu ormawa kan ke KPK, di situ masalah banget Nuria. Pas kemarin kakak tuh nyuruh buat tugas ini tapi waktunya nggak kekejar kan, akhirnya Nuria mundur karena itu salah satunya penyebabnya manajemen waktu Nuria tuh nggak teratur, apalagi ada waktu praktikum kan. Pas praktikum tuh kayak kejar gitu ya, ini juga dikumpul, ini juga dikumpul, jadi mikirnya udahlah yang wajib aja dulu, ntar ormawannya bisa aja masuk gitu kan, mungkin itu. Ya, aku dengar yang masuk itu tuh Mawa itu tuh banyak yang mundur diri juga ya. Iya, Karena itu karena tugasnya itu ya. mm, Gak kekejar karena bentrok mungkin ya sama tugas kita yang banyak kan. iya. Kalau aku ya manajemen waktu tuh semester satu aku emang berantakan banget, maksudnya itu berat kali sampai kayak bikin laprak begadang-begadang, padahal kan bisa sebelum, padahal jadwal padahal pengerjaannya tuh seminggu loh kan. Mungkin karena baru ngerasain bikin laprak sebanyak itu kan, jadi gak kaget, jadi kita tuh ngeliatnya pasti sistem SKS kebanyakan kan, begadang sampai nggak tidur, ada yang nggak mandi gitu kan. Tapi semester 2 ini aku coba buat mengubah itu ya, aku bikin kayak weekly planner gitu. Jadi di sini tuh aku tulis nanti misalnya hari ini aku ngerjain apa, terus apa aja yang kegiatan yang aku lakuin tuh aku catat, terus aku centang juga apa yang udah aku lakuin, apa yang belum gitu kan, biar itu tuh lebih terkonsep aja ya, biar nggak
kan misalnya aku lupa ngerjain ini, aku nggak mau gitu lagi. Kalau soalnya semester 1 udah berantakan gitu kan, di semester 2 aku bikin semua jadwal aku tuh teratur gitu ya. Untuk selanjutnya itu kan kita udah kuliah selama hampir udah lebih setengah tahun ini ya. Belum kayaknya. Nah, sekitar setengah tahun lah gitu kan. Nah, tantangan apa yang paling berat buat Uria selama kuliah? Tantangan yang paling berat ya, salah satunya sih kalau di jurusan kita ya, jurusan kita aja ya, kalau masa perkuliahan ini mungkin tugas terus dosen yang nggak mau kerja sama. Kalau tugas sendiri ya tugas, dosen yang mau kerja sama, terus laprak yang berat buat Uria sekarang. Tapi kalau sekarang kan belum ada laprak kan, tapi ke depannya pasti ada. Nah, itu aja sih. Kalau buat aku ya, tantangan yang berat itu sebenarnya nggak ada yang terlalu berat. Soal kita ngerjainnya tuh jadi benar-benar dikerjain. Tapi kadang ada kan misalnya tugas kelompok, buat nyesuaiin sama jadwal orang tuh susah. Itu yang bikin tugas kita kelompok kita itu bentrok. Soal bikin tugas kelompok kita tuh nggak nggak selesai pas deadline-nya gitu loh. Soalnya buat ngumpulin aja susah gitu. Apalagi kalau misalnya sempat ke MKU, kan kita tuh beda-beda jurusan. Nah itu tuh buat ngumpulinnya susah banget kan. Ada yang hari ini dia sibuk, ada yang hari ini penuh katanya kan. Nah, itu yang bikin gitu. Terus kalau laprak emang sih kayaknya semua jurusan kalau ada lapraknya emang bakal jadi tantangan. Soalnya kita nyuruh misalnya bikin PODAS-nya tuh dari buku. Ya Allah tuh bukunya kemana mau dicari. Kalau jurnal bisa kita searching jurnal. Kalau buku tuh emang agak susah ya. Terus kalau buat Uria ya, kan sekarang kita udah ngejalanin selama ini nih perkuliahan. Apa yang Uria lihat buat diri Uria sendiri selama 3 sampai 5 tahun ke depan? 3 sampai 5 tahun ke depan ya. Kayaknya belum deh. Udah belum kepikiran ke untuk masa depan besok, masa depan. Udah masih mikir untuk yang sekarang aja dulu, hadapi yang sekarang. Kan waktu tuh berjalan terus kan sesuai alur aja gitu. Tapi usaha juga ada. Kalau untuk kedepannya udah belum kayaknya, kita belum tahu kedepannya kayak gimana kan, sesuai jalan yang di atas tunjukkan aja, dipermudahkan aja, yang utama dipermudahkan aja lah doanya. Masuk sendiri. Kalau aku ya, kalau sampai 5 tahun kayaknya belum ya. Kalau 3 tahunan mungkinan ya. Usahanya kan pengennya tadi harapannya bulat 3,5 tahun ya. Jadi setelah itu tuh karena orang tua aku udah nggak di Padang kan, jadi aku pengen setelah tamat di situ tuh aku cari kerjanya tuh di tempat orang tua aku tinggal sekarang. Di mana itu? Di Banten. Oh, Nah, jadi aku punya ke situ karena pisah sama orang tua. Aku kan anak rantau kan, tiba-tiba orang tua aku pindah tuh kayak kaget kan. Tiba-tiba kok aku jadi ngerantau kayak ngekos di rumah sendiri rasanya kan. Jadi aku pengennya kalau bisa tamat 3,5 tahun aku langsung cus ke tempat orang tua kan. Nah habis itu aku nyari kerjaan di situ di bidang kesehatan. Jadi buat itu aja. Asri mau tamat tahun sekarang tuh, mau kamu sarjana kan, kalau udah selesai sarjana mau ada impian-impian gitu kayak mau lanjut S2 mungkin gitu kan. Orang bilang ada ke jurusan biologi ini kayak gitulah, peluang kerjanya susah carinya gitu kan, pasti ada dengar kayak gitu kan. Kebanyakan yang tamat biologi murni ini kebanyakan larinya ke pendidikan, dia nggak, banyak orang yang ngambil S2 untuk pendidikan, kebanyakan kayak itu kalau biologi murni. Kalau Asep gimana ke depannya gitu? Kalau aku sendiri ya, kalau kepikiran ke S2 kayaknya belum deh. Soalnya ini aja tuh kayak kerasa berat banget ya. Jadi kalau untuk S2 aku mau lihat ke depannya dulu gimana aku bisa nggak ya, sanggup nggak ya buat ke depannya buat nyambung ke S2. Jadi jadi makasih ya Uria untuk pertanyaan yang udah dijawab tadi, dan buat
cerita-cerita kita juga ya. Makasih ya Ulia ya. Ya sih, sama yang penting kuat aja lah ya. Semoga kuat sampai tamat.